Dilansir dari laman teknologi dan strategi militer dan berita dari situs koreanherald.com, memberitakan bahwa Korea Selatan telah menurunkan jumlah pembayaran yang menjadi beban Indonesia untuk biaya proyek bersama pengembangan jet tempur KF-21. Karena pesawat tempur tersebut telah ditetapkan sebagai defense good yang memenuhi syarat untuk pembebasan pajak. Kebijakan di Korea Selatan setelah suatu barang diklasifikasikan sebagai barang pertahanan, barang tersebut dibebaskan dari pajak pertambahan nilai. Menurut Defense Acquisition Program Administration atau Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan yang biasa disingkat DAPA, Indonesia akan membayar total 1,6 triliun won atau setara dengan 1,35 miliar US dollar. Pada awalnya Indonesia akan menanggung 20% dari total biaya proyek 8,8 triliun won atau sebesar 1,7 triliun won. Dengan adanya pengurangan ini, beban biaya yang harus ditanggung oleh Indonesia berkurang menjadi hanya 1,6 triliun won atau turun sekitar 100 miliar won. Kebijakan tersebut baru ditetapkan sekarang karena kepastian Indonesia akan terus ikut dalam proyek bersama pengembangan jet tempur generasi ke-4,5 ini baru dicapai pada tanggal 11 November 2021 kemarin di Jakarta, di mana delegasi dari Korea Selatan datang ke Jakarta untuk melakukan negosiasi akhir terkait proyek bersama ini. Selanjutnya, kedua belah pihak akan melakukan konsultasi tambahan mengenai rencana terperinci bagaimana dan kapan Indonesia akan melakukan pembayaran yang terlambat untuk proyek jet tempur KF-21 ini. Sebelumnya diberitakan, setelah tercapai kesepakatan di Jakarta kemarin, beban biaya 20% yang ditanggung Indonesia akan dibayar melalui dua skema, sebesar 30% dari total kewajiban dalam bentuk barang, dan 70% sisanya akan dibayar dengan uang. Masih menurut situs koreaherald.com, yang mengutip keterangan dari pejabat administrasi program akuisisi pertahanan Korea Selatan, kemungkinan minyak sawit akan digunakan Indonesia untuk membayar beban biaya produksi jet tempur dengan Korea Selatan. Korea Selatan akan membangun 120 unit jet tempur KF-21, sementara Indonesia akan membangun 48 jet tempur. Pada bulan ini juga Korea Selatan akan melakukan pengujian radar untuk jet tempur KF-21 yang dipasangkan pada pesawat Boeing 737 milik Afrika Selatan. Sejak April kemarin, 3 prototipe jet KF-21 Boramae single set atau kursi tunggal telah diluncurkan untuk tujuan pengujian. Yang keempat akan diresmikan pada bulan Desember untuk menghasilkan total 6 prototipe untuk proyek pertahanan. Selain prototipe single set, Korea Selatan juga akan membangun prototipe KF-21 untuk 2 kursi. Indonesia akan diberikan salah satu dari 6 jet prototipe dan pengetahuan teknologi. Nah, lumayan juga nih, ada pengurangan 100 miliar won. Silahkan tuliskan tanggapan sahabat tentang berita ini di kolom komentar. Pantengin terus channel YouTube Sahabat 62 untuk mendapatkan update berita militer terbaru. Terima kasih, sampai jumpa.